Hai teman-teman, ketemu lagi di Selo Kemana-Mana. Hai teman-teman, apa kabar? Seneng banget ya aku bisa ketemu sama teman-teman lagi. Karena kan aku udah lama gitu ya nggak ketemu sama teman-teman. Nah teman-teman, jadi hari ini aku mau nge-review buku Charlie and the Chocolate Factory. Nah teman-teman, jadi setelah aku baca ini aku boleh nonton filmnya dong. Jadi nanti aku akan ceritain tentang filmnya. Nah jadi ceritanya ini tuh ternyata ketika aku nonton filmnya juga ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi itu mungkin yang dibilang kita tuh harus baca bukunya dulu, jangan malah nonton filmnya dulu karena ceritanya itu ternyata berbeda teman-teman. Nah jadi Charlie ini adalah anak lelaki muda yang dia tuh sebenarnya tuh baik hati, tapi dia tuh kayak orang miskin gitu, jadinya kekurangan. Dan ketika setiap dia ulang tahun tuh dia tuh dapet coklat Willy Wonka, dan itu tuh umur dia tuh mewah. Biasanya tuh dia tuh buka, dicium dulu, terus baru digigit kecil-kecil gitu. Wah, kayaknya buku ini mau menarik deh. Aku mau ceritain apa aja ya di cerita ini pasti dong. Namanya juga mau nge-review gitu ya. Jadi si Charlie itu kan anak muda yang dia itu namanya itu Charlie Bucket. Dia tinggal di rumah kecil gitu dan dia itu punya dua kakek dan dua nenek. Bentar ya teman-teman, aku baca ini ya, soalnya namanya itu tuh agak-agak sulit menurutku buat baca. Nah jadi itu tuh ada kakek dari ayahnya si Charlie yang bernama Mr. Bucket, itu adalah Grandpa Joe dan Grandma Josephine. Kan kalau kakek dan nenek dari ibunya si Charlie adalah Grandpa George dan Grandma Georgina. Nah jadi mereka tuh tinggal di rumah kecil. Jadi dua kakek dan dua nenek itu tuh tinggal di satu tempat tidur bareng-bareng gitu teman-teman. Dan si Charlie juga punya tempat tidur sendiri. Nah jadi si Charlie itu tuh dia tuh bersekolah. Setiap dia mau pergi ke sekolah, dia kan selalu lewat ke pabriknya Mr. Willy Wonka. Dia tuh menarik nafas dalam karena menurut dia itu tuh baunya tuh lezat sekali. Nah terus ketika si Charlie membaca pengumuman bahwa Mr. Willy Wonka akan mengundang 5 anak yang beruntung. Nah 5 anak yang beruntung ini yang menemukan tiket emas itu boleh masuk ke dalam pabriknya. Grandpa Joe itu tuh sangat excited sekali karena Grandpa Joe dulu itu dia bekerja di pabriknya Mr. Willy Wonka. Tapi karena ada tempat pabrik-pabrik coklat lain iri kepada Mr. Willy Wonka, akhirnya mereka mengirim mata-mata. Jadi dia tuh ngambil secret resepinya. Nah akhirnya si Mr. Willy Wonka menutup pabriknya gitu teman-teman. Nah teman-teman, terus biasanya habis Charlie diceritain kayak gitu tuh, Charlie tuh pergi ke tempat tidurnya di atas gitu, di atas rumahnya, terus dia tidur. Nah keesokan harinya tuh si Grandpa Joe itu memberinya dia uang untuk membeli coklat Wonka. Terus ketika Charlie sudah membelinya terus dibawa pulang, ketika mereka buka, ya ternyata tidak ada tiket emasnya. Charlie dan Grandpa Joe sedih. Tapi ketika malam harinya itu tuh ternyata Charlie itu diberi coklat oleh orang tuanya karena itu hari ulang tahunnya si Charlie. Ketika dibuka oleh Charlie sedih karena ternyata dia juga tidak mendapatkan tiket emasnya. Charlie sempat sedih, tapi kan dia merasa ya sudahlah, yang penting aku dapat coklatnya. Pertamanya mau dibagi sama dia, tapi orang tuanya menolak. Nah ini yang unik nih teman-teman di ceritanya. Ketika di ceritanya orang tuanya menolak, ketika di filmnya semua orang yang ada di situ mau menerimanya. Nah itu jadi kalian harus baca bukunya dulu baru nonton filmnya. Terus ketika si Charlie itu sedang keluar
kan itu musim dingin ya teman-teman. Kan dia menggigil gitu tuh di rumahnya yang kecil gitu. Dia lagi jalan-jalan keluar gitu teman-teman. Tiba-tiba dia menemukan sebuah uang. Langsung diambil deh uangnya itu. Terus dia pergi ke tempat toko Wonka terdekat. Pertamanya dia beli satu, terus makan dengan lahap karena kelaparan teman-teman. Ya iyalah cuma makan sup kol teman-teman. Bayangin kol cuma direbus. Oh my goodness. Nah akhirnya dia kan makannya karena kedinginan sambil nyom gitu, sambil excited banget. Terus rencananya uang kembaliannya itu mau diberikan ke ibunya, tapi dia ngerasa masih lapar. Akhirnya dia beli lagi satu, terus dia buka, ternyata dia mendapatkan tiket emas. Terus ada dua orang yang itu tuh menawarkan, mau nggak aku kasih uang, terus aku beliin sepeda. Dia mah uangnya lebih dikit, aku bakal ngasihin uangnya lebih banyak. Nah pada nawar-nawarin uang gitu teman-teman, karena kan tiket emas itu kan sangat wow, keren banget kan, supaya mereka bisa masuk ke dalam pabriknya Mr. Willy Wonka. Akhirnya dibilang sama pemilik tokonya, udah kamu bawa ini terus langsung pulang. Nah ketika si Charlie pulang berlalu dengan semangat, dia memberitahu ke Grandpa Joe dia mendapatkan tiket emasnya itu. Nah padahal kan dulunya Grandpa Joe sama yang lainnya kan itu cuman bisa tiduran di ranjang terus. Ketika dia lihat tiket emasnya dia langsung joget teman-teman, bilang gini, yippee, didik 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 didik. Nah kemudian si orang tuanya kan lihat, bener, terus dibaca. Nah terus orang tuanya kan gumam, 1 Februari itu besok. Terus si Grandpa Joe tambah, yippee, didik 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 didik. Terus keesokan harinya Charlie pergi ke tempat pabriknya si Mr. Willy Wonka. Dan di situ ada beberapa orang juga. Nah itu dari beberapa negara teman-teman. Di situ kan pada berdiri nunggu gerbangnya dibuka, karena kan masih jam 10. Nah tapi ini mereka udah pada sedia dari jam 9, jadi kan harus nunggu dulu. Nah terus ada orang-orang yang bersorak, wah itu si Charlie, kasihan banget dia kurus karena dia kekurangan uang. Oh itu Augustus Globe. Jadi ada beberapa orang yang terpilih Augustus Globe. Nah Augustus Globe itu dia tuh gemuk banget teman-teman, karena dia kelebihan makan coklat. Dia itu penemu pertama tiket emasnya itu. Jadi dia tuh kesannya sama. Terus ada Veruca Salt. Nah itu juga, itu Veruca Salt dari Inggris yang kaya. Nah kalau Veruca Salt ini tuh selalu dituruti itu loh teman-teman sama ayahnya. Terus ayahnya itu kan punya perusahaan pengupas kacang. Nah itu dibilang, kalian berhenti mengupas kacang tapi mengupas bungkus coklat ini dan temukan tiket emas. Terus ketika tiba-tiba itu langsung ada karyawannya yang bilang, hai aku menemukan tiket emas. Nah ini yang paling unik teman-teman, karena di ceritanya kan dia bersorak, tapi di filmnya dia nggak bersorak. Dia nemuin langsung mau dimasukin ke sakunya, tapi si Mr. Salt sudah mendapatkannya. Dan dia tuh si Veruca Salt ini tuh selalu dituruti apa-apa. Terus ada lagi 2 anak itu tuh namanya itu apa, yang satu tuh dia tuh sukanya tuh bela diri gitu loh teman-teman. Dia tuh terlalu terobsesi dan dibilang sama ibunya, hey, eyes on the prize, maksudnya tuh pandangan tuh ke hadiahnya gitu teman-teman. Terus ketika gerbangnya dibuka, semua orang langsung excited untuk masuk. Si Charlie dan Grandpa Joe jalan pelan, karena kan Grandpa Joe udah tua, masa diajak lari? Ya nanti kan malah kecapean si Grandpa Joe-nya. Terus ketika mereka semua masuk, Mr. Wonka langsung ngajak mereka masuk ke ruangan candy teman-teman. Jadi semuanya itu tuh coklat teman-teman. Kalian bisa bayangin, rumputnya itu coklat, terus tanamannya itu coklat, pohonnya itu coklat, terus semua itu makanan. Wow, terus ada air terjun coklat teman-teman. Nah kan semuanya dipersilahkan untuk ngambil
cobain makanannya di situ. Nah, si Agustus Gloop kan dia tuh sangat rakus ya teman-teman. Akhirnya minum air ini ya teman-teman, air sungainya yang terbuat dari coklat. Dia nggak suka jebus, dia nyemplung ke air coklatnya teman-teman. Terus kan ada pipa gede dan menghisap dia. Terus ada ompa-lompa. Ompa-lompa itu adalah pekerjaannya si Mr. Wonka. Dan itu pada nyanyi-nyanyi gini teman-teman. Agustus Gloop, Agustus Gloop. Wah, pokoknya mereka pada nyanyi-nyanyi gitu teman-teman. Ya, aku nggak begitu hafal sih apa lagunya, tapi aku menikmati nyanyiannya itu. Tiba-tiba si Agustus Gloop kan tersedak di sini, nggak bisa keluar. Langsung naik ke atas teman-teman. Ibunya kan khawatir sambil makan coklat gitu. Akhirnya dia dibawa ompa-lompa pergi ke tempat di mana si Agustus Gloop berada. Terus langsung ada perahu gede itu teman-teman yang didayung oleh ompa-lompa. Terus kan pada naik tuh semuanya. Terus Mr. Willy Wonka bilang gini, maju. Terus si Charlie sama Grandpa Joe disuruh coba coklatnya itu teman-teman. Kata mereka tuh lezat. Dia di situ jadi pengen minum coklat hangat ya teman-teman. Terus ketika itu juga si Mr. Wonka bilang, nah air terjun ini paling yang dibutuhkan di seluruh pabrik ini karena dia mengocok coklatnya. Terus kan mereka pada turun, terus mereka pergi ke tempat penemuan. Nah, jadi itu tuh tempat Mr. Wonka tuh menemukan ide-ide baru. Terus dibilang enjoy. Terus si Violet Bolt itu tuh Violet, nah salah satu anak juga yang aku tadi bilang pinter karate, dan dia tuh terlalu terobsesi dengan kemenangan. Terus kan pas Mr. Wonka menunjukkan permen karet yang itu kamu tuh nggak usah makan siang, makan malam, atau makan apa aja. Nah kan si Violet itu kan pengen nyobain. Nah padahal Mr. Wonka sudah mengingatkan loh teman-teman, jangan dimakan. Nah tapi si Violet tuh bilang gini, aku tidak takut, aku adalah pemenang di dunia ini, aku nggak takut dengan semuanya. Terus kan dimakan sama dia, ini enak, ada rasa daging panggang. Terus Mr. Wonka sudah bilang, iya intahkan. Blueberry pie and ice cream. Jadi itu ada blueberry pie sama es krim. Terus kata Mr. Willy Wonka gini, bagian itu. Terus tiba-tiba hidungnya Violet baru langsung berubah jadi ungu dan dia langsung seperti menggembung seperti blueberry teman-teman. Terus Mr. Wonka bilang, ya itu yang aku bilang tadi, karena ini adonannya belum sempurna jadi bisa seperti blueberry. Nah ini juga ada pesan bagusnya loh teman-teman. Berarti kita itu harus mendengarkan kata orang dewasa. Jadi ketika kita dibilangin tuh bukan berarti kita dimarahin loh teman-teman, tapi dibilangin. Nanti kalau kalian nggak kayak gitu nanti bisa jadi kayak Violet loh, jadi gemuk gede kayak blueberry. Nah akhirnya si ibunya Violet itu ikut sama ompa-lompa untuk membawanya ke tempat jus, jadi biar dia jadi kempes lagi. Nah terus kan mereka dibawa ke tempat pengupasan kacang. Terus si Mr. Salt kan dia tahu, pengupasan kacang ini aku kasih nomor perusahaannya. Terus langsung dilempar sama Mr. Wonka karena dia males. Terus ketika masuk ternyata yang melakukan itu adalah squirrel, yaitu tupai. Karena dibilang Mr. Wonka, tupai itu kan bisa mengupas biji kenari dengan sempurna. Terus Veruca Salt itu kan terlalu dituruti apa-apa oleh ayahnya, sehingga dia itu pengen squirrelnya itu, pengen tupainya itu bilang, ya aku pengen tupainya itu, belikan aku satu tupainya itu. Oke, aku akan membelikan untukmu sayangku. Oke, terus dia bilang gini, tapi besok. Terus anaknya bilang gini, tidak, tapi aku mau tupai yang sudah terlatih. Akhirnya si ayahnya kan nanya ke Mr. Wonka, boleh nggak, berapa harganya? Mr. Wonka bilang ini tidak untuk dijual. Terus si Veruca Salt itu marah. Akhirnya kan dia turun sendiri buat ngambil. Pas dia mau ngambil, dia langsung diserbu tupai-tupai gitu teman-teman. Terus tiba-tiba kepalanya langsung ditutup. Tuk, tuk, tuk.
ternyata mereka sedang mengecek apakah dia kacang yang jelek apa bukan. Ternyata dia adalah kacang yang jelek. Dia langsung dibuang ke tempat sampah, teman-teman. Jadi ada lubang gede di tengah-tengah gitu. Nah, terus si Mr. Salt tidak bisa membuka pintunya karena Mr. Wonka lupa kuncinya. Karena banyak ruang di satu ini, jadi kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia coba, oh bukan ini. Yang ini, klik ya. Akhirnya kan si Mr. Salt turun. Terus si Oompa-Loompa menyanyi lagi, teman-teman. Veruca Salt. Jadi mereka tuh nyanyi terus. Nah, ini juga bisa pelajaran bahwa orang tua itu tidak harus menuruti anaknya terus. Nanti bisa jadi anaknya masuk ke tong sampah kayak si Veruca Salt. Nah, kenapa Willy Wonka itu mencari seseorang yang untuk menggituin pabriknya? Karena dia itu sudah tua banget, sehingga dia kan butuh ada yang rawat pabriknya nanti kalau dia meninggal. Nah, akhirnya yang dipilih itu Charlie. Nah, yang ini tuh uniknya di filmnya sama yang di bukunya. Di filmnya ini Charlie itu tidak mau tinggal di pabriknya. Dia maunya tetap sama orang tuanya. Akhirnya Mr. Wonka kan nggak jadi. Terus ketika Charlie sedang membersihkan sepatunya Mr. Willy Wonka, tapi kan dia pakai koran gitu kan nutupin wajahnya gini, teman-teman. Jadi kan nggak kelihatan. Terus si Charlie itu ini, terus kan tiba-tiba si Mr. Wonka gini, terus gini, kenapa sih kamu nggak suka sama keluargaku? Bukan aku yang nggak suka sama keluargamu, tapi ayahku dulu dia tuh pernah punya masa kecil yang buruk karena dulu tuh si Mr. Wonka tuh dilarang makan permen gitu loh, teman-teman. Akhirnya si Charlie mau nganterin si Mr. Wonka ke tempat ayahnya, karena ayahnya Mr. Wonka itu adalah Wilbur Wonka, yaitu dia tuh adalah dokter gigi. Nah, ketika dia ke sana, ternyata ayahnya itu bangga dengan dia sudah membuat coklat factory yang sangat besar. Nah, sejak itu akhirnya si Mr. Wonka menawarkan lagi si Charlie mau nggak untuk tinggal di pabriknya, tapi dengan satu syarat. Ternyata mereka membawa rumahnya si Charlie ke pabriknya bersama kakek neneknya dan orang tuanya. Nah, di bukunya nggak kayak gitu, teman-teman. Unik ya. Nah, itu tadi teman-teman reviewku hari ini. Semoga kalian menikmati reviewku hari ini ya, teman-teman. Dan teman-teman, sampai ketemu di Selu kemana-mana berikutnya. Bye-bye.